Bismillahirrahmanirrahim. Qabilu salam salaman tahiyatan la yanfasilu bisayfi wala biddaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. He makes nothing to be something. He makes no one to be someone. He makes impossible to be possible. And he only need to say, kun fayakun, be and it is. Thaniyan, salatan wa salaman ala sayyidil mursalin, nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamalan nas minaz zulumatil jahli ila nuril fahmi aw minaz zulumati ila nur aw ila siratil mustaqim. Langsung saja pada kesempatan yang indah ini izinkan saya Syarifah Isbi Alfina Bulkis, perwakilan dari Pondok Tahfiz Baitur Rahmah, menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul mewujudkan generasi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang nyaman, aman dan sejahtera dengan penduduk-penduduk yang berakhlak baik, tentulah harapan banyak manusia. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang digambarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Saba ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal. Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang artinya, sungguh bagi kaum Saba terdapat tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang nyaman dan baik, sedangkan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Quran surah Saba ayat 15. Imam Ibnu Katsir rahimahullah pernah mengatakan tentang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ia mengatakan bahwa di negeri mereka sama sekali tidak ada lalat, nyamuk, kutu, dan hewan-hewan yang berbisa. Hal itu karena cuaca yang baik, alam yang sehat, dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka mentauhidkan dan beribadah kepadanya. Tafsir Ibnu Katsir jilid 6 halaman 507. Melihat kepada negeri ini, kini rasanya sangatlah jauh sekali dari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Meskipun negeri ini memiliki potensi alam yang baik, tetapi mengapa masih sangat jauh dari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Karena dapat disaksikan dari hari ke hari di negeri ini terdapat kejadian-kejadian carut marut yang mengiris hati, yang dimana wabah penyakit ini belum ada tanda-tanda kapan akan usai, sedangkan negeri lain sudah pada tahap pemulihan. Carut marut negeri ini mengingatkan kepada alur sejarah bahwa setelah keterpurukan akan berganti dengan kebangkitan yang menjayakan peradaban. Meski sebelum itu harus melalui masa pahit yang penuh dengan pengorbanan, namun antara masa pahit dan datangnya kebangkitan tidaklah bisa ditawar. Alur sejarah tetaplah berjalan. Jika sudah begitu, apa yang dapat dilakukan selain mempersiapkan diri dan menyiapkan generasi yang kemudian merekalah yang mampu menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Kita perlu melihat dalam salah satu kutipan John F. Kennedy mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan pada dirimu apa yang telah kamu berikan kepada negaramu. Lalu harus dimulai dari mana? Tentu persiapan itu dimulai dari diri sendiri dan keluarga.
Bukankah satuan terkecil dari masyarakat adalah keluarga? Baik buruk suatu negara tergantung dari baik buruk keluarga. Lalu, bagaimana langkahnya? Langkah terbaik tentu dengan tetap mengikuti langkah-langkah pendahulu yang telah membuktikan kejayaan sebuah peradaban, yaitu generasi sahabat dan kekhalifahan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 langkah dasar untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang pertama adalah menguatkan diri dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Yang artinya, dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka. Quran surah Al-A'raf ayat 7. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maknanya adalah kalbu-kalbu mereka mengimani apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Mereka membenarkan dan mengikuti para rasul itu. Kemudian mereka bertakwa dengan cara melakukan ragam ketaatan dan meninggalkan keharaman. Tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 404. Kemudian yang kedua adalah menjadikan diri untuk patut menjadi teladan yang baik untuk keluarga dan masyarakat. Tentu hal ini adalah hal yang paling sulit, karena harus melawan musuh diri berupa nafsu dan kemalasan. Namun bagaimanapun, individu adalah salah satu kunci dasar yang juga menjadi satuan terkecil dari keluarga yang kemudian membentuk masyarakat. Individu-individu yang baik, jika mereka dalam jumlah yang banyak, tentu mereka akan membentuk peradaban masyarakat yang baik. Rasulullah pun dalam mendidik keluarganya adalah dengan cara memberikan contoh akhlak yang mulia, sehingga istri, anak cucu dan kerabatnya menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kontribusi dalam masyarakat dan agama. Begitu pula yang dilakukan oleh ayah Muhammad Al-Fatih, Sultan pembebas Konstantinopel. Ayah Al-Fatih pun seorang pembebas banyak daerah di Eropa. Jadi tak heranlah jika Al-Fatih pun menjadi seorang penakluk yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah berdoa memohon pertolongan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyiapkan diri dan generasi dengan adab yang membanggakan untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tentulah bukan pekerjaan yang mudah. Namun bukan berarti sesuatu yang tidak mungkin meski tantangan zaman yang memberatkan. Tentulah sebagai manusia sangat terbatas kemampuan diri yang diliputi oleh nafsu. Namun tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ilmu dan teladan telah diupayakan, maka tugas kita sekarang adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita dan generasi-generasi kita, serta menyerahkan segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga negeri kita bisa menjadi negeri-negeri yang bisa menciptakan generasi-generasi unggul yang kemudian kita bisa mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekhilafan. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Insinyur Soekarno. Akhir kata, unzur maqala wala tanzur mangqala. Dengarkan apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Sinani pergi ke Seragen. Perginya sama si Agai. See you again and say goodbye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.